Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Kami harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 4, saya Sulis Dwi Anggraini dan Saya Salma Safitri akan membahas mengenai sistem pencatatan utang. Sejarah singkat PT Danendra Mandiri Engineering. PT Danendra Mandiri Engineering saat ini berlokasi di Jalan Komplek Residen Gaharu, Blok AB, Ciherang, Sukatani, Depok. PT Danendra Mandiri Engineering adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang konstruksi, khususnya pada bidang mekanikal, elektrikal, elektronik, dan plumbing, yang didirikan oleh Ibu Nining Marlina Dega SE pada tahun 2015. Visi misi nilai-nilai perusahaan PT Danendra Mandiri Engineering. Visinya menjadi perusahaan jasa konstruksi termuka yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui produk serta layanan yang berkualitas dan inovatif. Misinya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dan pelayanan yang berkualitas dan inovatif, memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan berkembang kepada karyawan, menciptakan hubungan kerjasama yang kuat dengan pelanggan dan mitra kerja, memegang komitmen untuk kepuasan pelanggan dengan menghasilkan kualitas kerja dalam lingkungan yang risikonya terkendali, serta memberikan pelayanan prima. Nilai-nilai perusahaan, kinerja, karakter, dan semangat. Struktur organisasi PT Danendra Mandiri Engineering. Yang pertama, direktur. Direktur membawahi admin penjualan, admin keuangan, marketing, dan admin invoice. Pengertian sistem informasi akuntansi memiliki arti sebuah sistem yang meliputi mencatat formulir serta laporan dengan susunan tertentu, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Sehingga manajemen dapat lebih mudah mengkontrol sistem yang telah dipakai jika dulu catatan akuntansi memakai cara manual. Saat ini, sistem informasi akuntansi lebih mudah dirancang karena bisa dibuat secara otomatis. Fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Pertama itu ada sistem informasi akuntansi, sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, membuat serta mencatat dalam transaksi secara tepat dalam jurnal. Pengertian sistem pencatatan utang. Prosedur sejak utang atau kewajiban perusahaan timbul sampai dengan pencatatannya dalam perkiraan atau rekening utang. Utang muncul karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit. Tujuan penyusunan sistem pencatatan utang pada sistem akuntansi adalah dengan disebabkan karena adanya utang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul akibat adanya transaksi pembelian secara kredit dan harus dibayar tepat waktu. Selanjutnya adalah prosedur sistem pencatatan utang. Terdapat dua metode sistem pencatatan utang. Metode yang pertama adalah account payable producer. Menurut account payable producer, catatan utang adalah berupa kartu utang yang memperlihatkan catatan mengenai faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang.
Lalu, metode yang kedua adalah voucher payable procedure, di mana voucher payable procedure tidak diselenggarakannya kartu utang, namun digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip menurut nomor PO dan jatuh temponya tanggal. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang. Dokumen yang dibutuhkan dalam account payable procedure adalah yang pertama, faktur dari pemasok, yang kedua, kwitansi tanda terima uang yang sudah ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat pemberitahuan yang dikirim ke pemasok yang berisikan untuk apa pembayaran itu dilakukan. Dokumen yang digunakan adalah kartu utang. Digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Selanjutnya adalah jurnal pembelian. Digunakan untuk mencatat transaksi setiap pembelian. Dokumen yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dari pengeluaran kas yang lain. Slide selanjutnya adalah prosedur pencatatan utang menggunakan account payable procedure atau biasa disebut dengan flowchart. Yang pertama, pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, maka faktur dari pemasok dicatat di dalam jurnal pembelian. Selanjutnya, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Yang kedua, pada saat jumlah faktur dibayar, maka cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu metode voucher payable procedure. Dokumen yang digunakan dalam voucher payable procedure adalah yang pertama, bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek. Yang kedua, bukti kas keluar ini merupakan formulir pokok dalam voucher payable procedure. Formulir ini mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai surat perintah kepada bagian kasa untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum di dalamnya. Fungsi yang kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditor mengenai tujuan pembayarannya. Fungsi yang ketiga, sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain. Yang pertama adalah register bukti kas keluar atau voucher register. Digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang kedua adalah register cek atau cek register. Digunakan untuk mencatat pengeluaran cek-cek perusahaan guna pembayaran kreditur atau pihak lain. Prosedur pencatatan utang dengan voucher payable procedure dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah one-time voucher procedure dengan dasar tunai dan dengan dasar waktu. Berikut adalah flowchart dengan dasar tunai atau cash basic. Dalam prosedur ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Selanjutnya, flowchart dengan dasar waktu atau accrual basic. Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang, yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam voucher register. Yang terakhir adalah flowchart dari build up voucher procedure. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok.
Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi atau dimaafkan. Dan semoga bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.